Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dari program studi perpajakan Politeknik Bosowa dari kelas pajak semester 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai PPh pasal 21. Sebelum saya masuk ke materi intinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 itu adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, serta pendapatan atau pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, serta penerima pesangon dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi pengertian dari PPh pasal 21. Selanjutnya, saya akan jelaskan dan memberikan contoh mengenai bagaimana cara menghitung PPh pasal 21. Cara menghitung PPh pasal 21 itu saya akan menjelaskan. Yang pertama itu, saya akan membacakan dan menjelaskan contoh kasusnya. Misal, Sita Rianti itu adalah karyawati pada perusahaan PT Onyx Komunikasi dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Nah, suami Sita itu merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi, Sita itu menerima gaji sebesar 6 juta per bulannya. Nah, PT Onyx ini mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni 60.000 per bulannya. Nah, gajinya itu gajinya itu tidak dipotong oleh BPJS Ketenagakerjaan, melainkan perusahaan yang membayarkannya. Selanjutnya, di samping itu perusahaan juga membayarkan iuran JHT karyawannya itu setiap bulan itu sebesar 3,70% dari gajinya. Nah, sedangkan Sita membayar iuran JHT-nya itu setiap bulan sebesar 2,00% dari gajinya. Nah, untuk premi JKK dan premi JK itu dibayar oleh pemberi kerja dalam jumlah masing-masing sebesar 0,24 dan 0,3% dari gaji tersebut. Nah, pada bulan Juli itu tahun 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur atau overtime karena Sita itu menambah jam kerjanya. Nah, senilai 2 juta rupiah. Nah, untuk jawabannya itu saya akan tampilkan di atas. Ini, oke. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa kalimat atau kasus tersebut. Nah, langsung saja yang pertama itu mengenai tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya itu seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Nah, umumnya itu tunjangan tersebut itu dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Nah, berkisar antara 0,24% sampai 1,74% sesuai dengan kelompok jenis usahanya yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2007. Nah, selanjutnya itu saya akan membacakan mengenai biaya jabatan. Nah, biaya jabatan itu pengurangannya dikurangi sebesar 5% dari penghasilan brutonya. Setinggi-tingginya itu untuk sebulan itu 500.000. Nah, untuk per tahun itu 6 juta. Nah, selanjutnya itu jaminan atau iuran pensiun. Nah, jaminan atau iuran pensiun ini itu ditentukan oleh lembaga keuangannya yang pendirinya itu disahkan oleh Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk langsung oleh perusahaan itu sendiri. Nah, itu sekitar 1% jumlah presentasinya. Selanjutnya itu penghasilan neto atau penghasilan bersih. Nah, jika pegawai itu merupakan pegawai lama lebih dari 1 tahun lamanya atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari itu, maka penghasilan netonya itu dikalikan dengan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun. Nah, itu tadi dikalikan dengan 12. Namun, jika pegawai baru itu mulai bekerja pada bulan Mei
bulan Mei, maka penghasilan netonya itu dikalikan dengan 8 diperoleh dari perhitungan bulan dalam setahun. Misal Mei sampai Desember, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jadi itu totalnya 8 bulan. Nah, pada kasus tersebut diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari. Selanjutnya itu PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto agar diperoleh dari penghasilan kena pajak yang akan dihitung. Nah, dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak. Nah, untuk PTKP itu kita gunakan untuk mengurangi penghasilan bruto agar diperoleh nilai penghasilan kena pajak atau PKB. Nah, selanjutnya itu penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itu harus dibulatkan hingga nominal ribuan karena agar lebih gampang kita dalam menghitungnya. Misalnya itu 3 angka di belakang atau ratusan rupiahnya itu adalah 0. Contoh 56 juta 901.200 rupiah menjadi 56.901 rupiah. Nah, selanjutnya itu tarifnya PPh pasal 21. Nah, berdasarkan beberapa peraturan Menteri Keuangan, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak itu sama atau tidak lebih dari 54 juta, teman-teman. Nah, objek pajak penghasilan tidak kena pajaknya itu misalnya 54 juta itu untuk diri wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya itu 4.500.000 itu tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah atau kawin. Selanjutnya 54 juta itu untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan sang suami. Nah, jika penghasilan istri dan suami itu memiliki jumlah penghasilan tersebut maka menjadi 54 juta. Selanjutnya itu untuk 4.500.000 itu tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak itu 3 orang untuk setiap keluarga. Jadi misal anak-anaknya itu 4, jadi yang ditanggung hanya 3 orang. Selanjutnya itu untuk tarif progresifnya itu penghasilan yang sampai 50 juta itu per tahun dikenakan tarif 5%. Sedangkan penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya 15%. Nah, selanjutnya untuk penghasilan yang 250 juta sampai 500 juta itu penghasilannya itu 25%. Nah, sedangkan penghasilan yang di atas 500 juta itu dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Nah, sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP itu dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP, teman-teman. Nah, itu tadi beberapa tarif mengenai PPh pasal 21. Selanjutnya, kita harus tahu dong kapan penyetoran dan dilakukan di mana. Nah, untuk penyetorannya itu kapan dilakukan? Penyetoran PPh pasal 21 itu dilakukan di akhir periode dan batas waktunya itu pada sampai tanggal 10 itu 10 bulan berikutnya yang dilakukan menggunakan SSP. Nah, SSP itu apa? Surat setoran pajak. Nah, dapat dilakukan di bank atau kantor pos. Nah, itu tadi kapan dilakukan penyetoran dan dilakukan di mana, itu tadi dilakukan di akhir periode dan batas waktunya itu sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya dan dilakukan bisa di bank, bisa di kantor pos. Nah, selanjutnya itu kapan pelaporan dan dilakukan di mana. Nah, untuk pelaporan PPh pasal 21 itu dilakukan di akhir periode juga. Namun, batas waktunya itu sampai tanggal 20 berikutnya. Nah, yang dapat dilakukan di kantor
dapat dilakukan itu di kantor pelayanan pajak. Bisa juga melaporkan secara online, kan sekarang itu sudah canggih. Nah, bisa dilakukan secara online melalui aplikasi DJP online. Nah, bisa juga intinya itu bisa dilakukan secara online. Nah, ada juga untuk surat pemberitahuan SPT-nya itu tahunan PPh wajib pajak orang pribadi itu bisa di beberapanya itu saya akan menjelaskan, tapi hanya beberapa karena saya belum terlalu memahaminya. Nah, untuk surat pemberitahuan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau OP, itu batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajaknya. Nah, sedangkan untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan itu batas waktu penyampaian SPT-nya itu adalah paling lama 4 bulan. Berbeda dengan orang pribadi. Kalau orang pribadi itu 3 bulan, kalau pajak badan itu paling lama itu 4 bulan setelah akhir tahun pajaknya. Terakhir itu untuk SPT masa. Nah, untuk batas waktu penyampaian SPT-nya itu adalah paling lama. Oh, ini paling lama lagi 20 hari setelah akhir tahun pajak. Nah, itulah tadi. Itu tadi untuk SPT-SPT-nya. Nah, untuk PPh pasal 21 itu batas pembayaran dan penyetorannya itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan batas pelaporannya itu tanggal 20 bulan berikutnya, tadi sudah saya bacakan. Nah, selanjutnya untuk pelaporan SPT yang saya bilang tadi secara online. Pelaporan SPT PPh orang pribadi itu cukup dilakukan secara online melalui e-filing atau electronic filing. Nah, pelaporan SPT PPh pribadi ini harus disampaikan setiap tahunnya dengan batas waktu paling lambat 31 Maret. Ini tadi melalui secara online. Itulah tadi beberapa materi mengenai bagaimana cara menghitung tarifnya, PTKP-nya bagaimana, tunjangan biaya dan lain-lain. Kapan kita menyetor dan dilakukan di mana, kapan kita melapor dan dilakukan di mana. Setelah saya jelaskan pada video ini, semoga teman-teman bisa memahaminya. Mohon maaf jika masih ada materi yang sempat belibet pada kalimat saya dan cara pengucapan saya masih salah karena saya masih dalam proses belajar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.